Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bayin. Sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada keluarga pasien yang sedang dirawat di ruang ICU. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS KGD kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bayin. Sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi ya Bu. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit. Sebelum saya mulai, apakah ditanyakan? Enggak. Ya, saya mulai dulu ya Bu ya. Iya. Bu, nah itu Bapak dirawat di ICU sejak kapan Bu, kalau boleh tahu? Bapak itu kena stroke 3 bulan yang lalu Mas. Terus keluar masuk ICU. Udah 3 kali juga. Terus yang terakhir itu bulan kemarin tanggal 25. Okay. Itu stroke kedua kalinya atau yang pertama itu? Itu stroke yang pertama. Sebelumnya belum pernah. Iya. Itu gejalanya apakah Bapak mempunyai diabetes atau iya, hipertensi tinggi Bu? Kalau hipertensi enggak ada, tapi gula gitu. Ya, terakhir dicek itu 170. Waktu pas kejadian enggak sadarnya itu jatuh. Itu 200 sih, mau 500 gulanya. Iya. Terus dibawa ke ICU, ke IGD dulu terus ke ICU. Separuh itu Mas. Bagian kanan atau kiri? Kiri separuh. Kaki sama tangan itu? Iya, nggak bisa digerakin sama sekali. Duduk aja nggak bisa Mas, sulit. Nggih. Harus tapi ini alhamdulillahnya kan sejak tanggal 25 kemarin itu kan dirawatnya itu cuma 4 hari. Habis itu dirawat ke ruang biasa, terus langsung pulang, terus disuruh rawat jalan. Jadi sekarang seminggu sekali ke poli dalam sama poli saraf. Iya. Ini Mas, kalau mau lihat hasil fisikanya coba Bu. Iya. Saya nggak paham Mas. Yang ini. Iya. Itu hasil scan terakhir. Katanya kok ada kayak sumbatannya gitu. Iya. Di sini itu. Kalau di sininya putih kan pendarahan Bu, ini kan tidak ada, berarti kan penyumbatan gitu. Berarti yang putih ini ya yang bermasalah ya Mas. Oh, gini. Padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika keluarga Ibu dirawat di ruang ICU itu? Gimana rasanya? Sedih ya Mas, sedih, takut, terus cemas. Kalau ada perawat yang manggil, kalau di IGD di Suwando itu kalau ada yang manggil kan itu kan terpisah Mas. Yang sakit kan di ICU, terus yang nunggu itu kan di luar. Di ruang khusus. Di situ terus kalau misal ada apa-apa kan perawatnya manggil gitu, langsung deg-degan itu. Saya kan jaga sama ibu. Dia langsung deg-degan, terus dikiranya ada apa-apa, cemas lah gitu, kayak berapa-berapen. Itu apa? Ini diagnosanya kayaknya. Cabinya dengan perikon. Iya, bapaknya stroke ya Bu? Iya, stroke. Bapaknya mempunyai riwayat anemia ya? Iya, anemia itu apa Mas? Anemia kurang darah itu Bu. Oh, kurang darah. Kemarin apa tambah? Iya, ditambah darah juga. Berapa kantong Bu?
dua kantong itu. Iya, ambil di PMI apa? Iya, ambil di PMI. Kan dicek lab dulu itu, terus iya kurang darah gitu, stroke kurang darah, terus dikasih itu transfusi. Iya. Tapi dokternya juga pesan Mas, kalau suatu saat ngedrop atau gulanya tinggi gitu langsung disuruh bawa ke IGD Ya biar gitu. ditangani segera. Jadi udah nggak lewat ini lagi, apa, rujuk-rujukan lagi gitu, langsung disuruh ke IGD. Tapi ini alhamdulillahnya sih nggih Gede latih gerak room terus itu Bu. dilatih gerak gitu nggih. Iya. Tapi iya. kalau sakit gimana Mas? Bertahan Bu. Oh, Iya, harus sedikit. itu tiap apa room itu? Ya Tiap hari. tiap hari itu Bu, pagi atau tiap sore hari. gitu. Oh. Sehari berapa kali atau 2 kali, 3 kali. Oh iya, biar bisa gerak lagi. Iya. Itu menghidupkan saraf itu Oh. biar enggak kaku ya. Istilahnya. Iya. Tapi nggak tahu Mas, gerakannya sembarangan apa gimana? Nanti geraknya atas bawah gitu Bu. Oh, Diangkat, bapaknya suruh ngangkat ini ya. Oh iya. Dibantu sama jenengan gitu. Oh. Iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu stroke? Stroke itu sarafnya lemah gitu, anggotanya tubuh ada yang apa nggak bisa gerak gitu. Ya seperti itu saya jelaskan lagi ya Bu. Iya. Stroke hemorrhagic atau stroke iskemik merupakan 88% dari seluruh kasus stroke. Pada stroke iskemik terjadi iskemia akibat sumbatan tadi yang Ibu bilang. Ada penurunan aliran darah otak. Stroke hemorrhagic terjadi akibat penutupan aliran darah ke sebagian otak tertentu Bu. Nah, maka terjadi serangkaian proses patologik pada darah iskemik. Perubahan ini dimulai dari tingkat seluler berupa perubahan fungsi dan bentuk sel yang diikuti dengan kerusakan fungsi dan integritas susunan sel. Yang selanjutnya terjadi kematian neuron. Stroke iskemik merupakan suatu penyakit yang diawali dengan terjadinya perangkaian perubahan dalam otak yang terserang. Untuk etiologi atau penyebabnya, stroke non-hemorrhagic merupakan proses yang dimulai kompleks dan didasari oleh berbagai macam faktor risiko. Nah, di sini risikonya ada tidak dapat dirubah dan dapat dirubah. Untuk yang tidak dapat dirubah, yang pertama ada usia Bu. Yang selanjutnya jenis kelamin, ras atau genetik. Yang dapat dirubah, yang pertama ada stres, hipertensi yang tadi Ibu bilang, merokok, bapaknya merokok ya? Merokok sering Mas. Ya? Wah itu susah. Iya dibilangin susah. Maunya ngerokok, habis makan ngerokok, susah. Iya. Kan udah dilarang sama ini anaknya sama ibu juga. Kalau sudah sembuh dicegah ya Bu. Jangan merokok lagi pokoknya. Diam-diam itu Mas. Saya aja nggak suka itu merokok itu. Soalnya udah batuk-batuk, udah pernah ada apa TBC ya. Iya, TBC. Itu pernah dulu sampai nggak bisa ngomong. Sampai suaranya itu nggak ada gitu. Terus di ronsen itu katanya TBC itu, terus pengobatan 6 bulan disuruh rutin gitu. Terus sembuh, terus ini kok jadi stroke. Ya. Yang keempat ada diabetes yang tadi Ibu bilang. Diabetes. Hiperkolesterol. Di sini ada penyebabnya dan gejalanya. Ada gejalanya gimana Mas? Manifestasi klinik yang umum dijumpai pada penderita stroke hemorrhagic yaitu gangguan motorik. Yang pertama tonus abnormal atau hipotonus atau hipertonus. Yang kedua penurunan kekuatan otot, ya tadi Ibu bilang lemas itu bagian kiri ya. Yang ketiga gangguan gerak volunter, gangguan keseimbangan, gangguan koordinasi, gangguan ketahanan.
Yang lainnya yang B, gangguan sensorik. Yang pertama ada gangguan proprioseptik, gangguan kinestik, gangguan diskriminatif. Yang C, gangguan kognitif, memori dan atensi. Gangguan atensi, gangguan memori, gangguan inisiatif, gangguan daya pencernaan. Dan yang kelima, gangguan cara penyelesaian suatu masalah. Untuk yang D, gangguan kemampuan fungsional, gangguan dalam beraktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, toilet, dan berpakaian. Untuk klarifikasi berdasarkan manifestasi klinis merupakan yang pertama, transit ischemic attack. Pada TIA, gejala neurologis timbul dan menghilang kurang dari 24 jam. Disebabkan oleh gangguan akut fungsi vokal cerebral, emboli maupun trombosis. Untuk yang B, RIN atau reversible ischemic neurologic deficit. Gejala neurologis pada RIND menghilang lebih dari 24 jam namun kurang dari 20 hari. Untuk yang C, stroke in evolution, stroke yang sedang berjalan dan semakin parah dari waktu ke waktu. Yang D, complex stroke, kelainan neurologisnya bersifat menetap dan tidak berkembang lagi. Stroke dibagi lagi berdasarkan lokasi pengumpulan, yaitu yang pertama ada stroke non-hemorrhagic embolik, yang B, stroke non-hemorrhagic thrombus. Untuk yang komplikasi ada dekubitus, bapaknya katanya ada kan luka bagian. Iya, itu anu sih bapak itu kan sebelah kiri nggih Mas nggih, kadang nggih dipukurin apa pripun enten nganu niku lukane niku ten bagian sini. Banyak itu. Nggih lumayan segini. Saya itu apa itu kan kalau saya kan kerja Mas di pabrik. Di rumah sama biasanya ibu. Di rumah sama ibu sama kakak. Terus apa saya kemarin itu hari Minggu itu kan libur, terus saya yang bagian itu nyipin, disipin, terus saya lihat itunya kok ada luka gitu, mungkin itu ya. Dikubitus itu apa Mas? Luka itu bagian. Nanti yang di rumah yang sama bapak disuruh bolak-balik itu ya biar enggak lecet di bagian paha ya. Oh berarti harus dihadapkan gitu. Ke sana ya, yang sakit itu biar ada udara nggak lembab gitu. Oh, nggih. Mungkin itu ibu nggak tahu ya. Iya nanti tak disayang jenengan ya. Nggih, ini lagi pergi Mas. Nggih. Yang kedua, bekuan darah merupakan bekuan darah yang mudah terjadi pada kaki yang lumpuh dan penumpukan cairan. Yang C, kekuatan otot melemah merupakan terbaring lama akan menimbulkan kekuatan pada otot atau sendi. Penekanan saraf peroneus dapat menyebabkan drop foot. Selain itu dapat terjadi kompresi saraf ulnar dan kompresi saraf femoral. Yang D, osteopenia dan osteoporosis. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya densitas mineral pada tulang. Keadaan ini dapat disebabkan oleh embolisasi dan kurang paparan terhadap sinar matahari. Yang E, depresi dan efek fisiologis dikarenakan kepribadian penderita atau karena umur sudah tua gitu Bu. Ini 25% menderita depresi mayor pada fase akut dan 31% menderita depresi pada 3 bulan pasca stroke, dan keadaan ini lebih sering pada hemiparesis kiri. Oh kiri, benar ya? Iya ini hemiparesis kiri bapaknya. Yang F, inkontinensia dan konstipasi. Pada umumnya penyebab adalah imobilitas, kekurangan cairan dan intake makanan serta pemberian obat. Yang G, spastisis dan kontraktur. Pada umumnya sesuai pola hemiplegia dan nyeri bahu pada bagian di sisi yang lemah.
Selanjutnya patofisiologi dan pathway, itu perjalanan penyakitnya ya Bu. Otak sangat tergantung kepada oksigen dan otak tidak mempunyai cadangan oksigen. Apabila tidak adanya suplai oksigen, maka metabolisme di otak mengalami perubahan. Kematian sel dan kerusakan permanen dapat terjadi dalam waktu 3-10 menit. Iskemia dalam waktu lama menyebabkan sel mati permanen dan berakibat menjadi infark otak yang disertai ödem otak, sedangkan bagian tubuh yang terserang stroke secara permanen akan tergantung kepada daerah otak mana yang terkena. Stroke itu sendiri disebabkan oleh adanya aterosklerosis menurut Junaid 2011. Ya, aterosklerosis terjadi karena adanya penimbunan lemak yang terdapat di dinding-dinding pembuluh darah sehingga terhambat aliran darah ke jaringan otak. Aterosklerosis juga dapat menyebabkan suplai darah ke jaringan serebral tidak adekuat sehingga menyebabkan risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Aterosklerosis dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah atau trombus yang melekat pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan sumbatan tadi yang dibilang pada pembuluh darah. Apabila aterosklerosis, bagian trombus terlepas dari dinding arteri akan mengikuti aliran darah menuju arteri yang lebih kecil dan akan menyebabkan sumbatan yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Menurut Amin dan Hardy 2013. Untuk penanganan pelaksanaan, yang pertama medis, mudahan. Tujuan utama adalah memperbaiki aliran darah serebral. Yang pertama endosterekomi karotis, membentuk kembali arteri karotis, yaitu dengan membuka arteri karotis di leher. Yang kedua revaskularasi, terutama merupakan tindakan pembedahan dan manfaatnya paling dirasakan oleh pasien TIA. Yang ketiga, evaluasi bekuan dilakukan dengan darah yang dilakukan pada stroke akut. Yang keempat, irigasi arteri karotis komunis di leher khususnya pada aneurisma. Yang selanjutnya, perawatan. Perubahan menstabilkan tanda-tanda vital dengan yang pertama mempertahankan saluran nafas yang paten, yaitu lakukan pengisapan lendir yang sering, oksigenasi kalau perlu dilakukan, tracheostomi membantu pernapasan. Yang kedua, mengontrol tekanan darah berdasarkan kondisi pasien, termasuk usaha memperbaiki hipotensi dan hipertensi. Yang ketiga, berusaha menemukan dan memperbaiki aritmia jantung. Yang keempat, merawat kandung kemih, sedang mungkin jangan memakai kateter. Yang kelima, menempatkan pasien dalam posisi yang tepat, harus dilakukan secepat mungkin. Pasien harus dirubah posisi yang tadi saya bilang itu Bu, dan tidak dikubitus gitu. Setiap 2 jam dan dilakukan latihan gerak pasif itu yang tadi saya bilang itu gitu. Latihan gerak pasif itu ya. Ya, gerak rum itu ya Bu. Jadi biar nggak kaku gitu Mas. Ya, ini nanti Bapak bisa dilatih di rumah seperti ini ya geraknya ya. Iya iya. Terima kasih ya Mas. Ya. Berarti ini tangan sama kaki ya Mas ya? Iya, tangan kaki. Iya iya. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau tidak saya akan bertanya ya Bu. Iya. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan itu faktor-faktor penyebabnya ya Bu. Itu faktornya penyebab stroke kan ada 2 ya Bu. Tadi kan yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah ya. Iya. Yang Ibu bisa jelaskan itu apa? Yang tidak Bisa dirubah dulu. Ya. Itu usia. Ya. Terus apa jenis kelamin. Ya. Terus genetik itu keturunan ya. Ya. Terus ras. Ya, kalau
bisa dirubah? Kalau yang bisa dirubah itu kayak pola hidupnya itu, kayak merokok. Ya merokok bisa. Terus apa itu? Terus diabetesnya Ya, dengan mungkin itunya ya pola pola makannya makannya tidak gitu. terjaga itu bisa tinggi. Terus Hipertensi ya. Ya, terus faktor stres. Stres bisa ya, bisa Iya. bilang gitu Bu. Berarti orang kalau terlalu stres itu bisa stroke ya Mas ya? Ya pikiran itu. Mm-mm. Yang sabar ya Bu ya. Ibu nanti bisa telateni Bapak supaya kondisinya membaik dan bisa pulih semula sejak dulu kala Amin. ya. Iya, amin. Saya doakan Amin. sembuh bisa Iya, jalan iya. kembali. Iya, terima kasih Ya, Mas. sebelum saya akhiri, apakah ditanyakan? Enggak, belum. Ya, ya. Kalau tidak, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ya, Mas. sama-sama. Iya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima